Tutur batinku takkan salah. Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Untuk mata kuliah hari ini manajer, kami dari kelompok 2 akan presentasikan materi yang berjudul Fungsi dan Kerangka Dasar Manajemen Sumber Daya Pendidik dan kami kelompok 2 terdiri dari 10 orang. Yang pertama Selvi Ratnasari, yang kedua Henudin, yang ketiga Firnando Herlambang, yang keempat Uli Arta, yang kelima Andino Marcelino, yang keenam Eftiati, yang ketujuh Nur Hadi Kusuma, yang kedelapan Rini Anggraini, yang kesembilan Tri, yang kesepuluh Ahmad Saifuddin. Baik, untuk materi hari ini disampaikan oleh Bapak kepada Bapak Tri Handoko. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati Bapak Dr. Fauzi selaku dosen pengampu pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Yang kami hormati rekan-rekan mahasiswa pasca sarjana Manajemen Pendidikan Islam SIT Pringsewu, baik yang hadir secara langsung maupun yang secara virtual. Terima kasih kepada rekan moderator yang telah memberikan waktu kepada saya mewakili kelompok 2 pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, yang dalam hal ini akan menjelaskan sedikit tentang kajian ataupun materi fungsi dan kerangka dasar manajemen sumber daya pendidik dan tenaga kependidikan. Sebelum dimulai, pada masing-masing kelompok sudah dibagikan printout ataupun materi yang bisa kita simak bersama-sama, dan juga kepada rekan-rekan yang hadir secara virtual nanti akan Baik rekan-rekan semua, langsung saja kita masuk ke dalam bab kajian kita. Kajian kita berjudul tentang fungsi dan kerangka dasar manajemen sumber daya pendidik dan tenaga kependidikan. Dalam materi ini ada 2 fokus ataupun 2 objek yang akan kita bahas. Yang pertama adalah tentang pendidik dan tenaga kependidikan. Kemudian yang kedua adalah fungsi dan kerangka dasar manajemen sumber daya manusia. Bagian pertama akan kami jelaskan tentang pengertian
pendidik dan tenaga kependidikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidik itu sendiri adalah orang yang mendidik. Pengertian tersebut memberikan kesan bahwa pendidik adalah orang yang melakukan kegiatan dalam bidang pendidikan. Kemudian, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada pasal 1 yang dimaksud dengan pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualitas sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Sedangkan tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Berdasarkan definisi di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa pendidik itu sendiri adalah tenaga profesional yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lainnya. Dan dalam konteks ini, secara spesifik, istilah yang kita pakai sebagai pendidik adalah guru. Istilah guru didefinisikan sebagai seorang pengajar dan pendidik profesional di lembaga pendidikan formal dengan kualifikasi tertentu, dan tugas utamanya adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik, baik di tingkat dasar maupun menengah, bahkan di tingkat yang lebih tinggi. Sedangkan tenaga kependidikan itu sendiri adalah tenaga profesional yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan, walaupun secara tidak langsung terlibat dalam proses pendidikan. Di antaranya tata usaha, tenaga administrasi, laboran, pustakawan, pelatih ekstrakurikuler, petugas kebersihan, petugas keamanan, bahkan secara detail lagi kita bisa sebutkan bahwa tenaga kependidikan bisa juga kepala sekolah, pengawas, dan sebagainya. Kemudian dalam pandangan perspektif agama Islam di dalam Al-Quran dan Sunnah yang merupakan sumber utama ilmu pendidikan Islam, terdapat juga istilah yang mengacu kepada pengertian pendidik itu sendiri. Dalam Islam kita kenal al-murabbi yang diartikan sebagai pendidik. Juga dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 24. Kemudian ada lagi al-mu'alim yang diartikan sebagai pengajar, yakni memberi informasi tentang kebenaran dan ilmu pengetahuan. Kemudian ada istilah lain al-muzakki yang diartikan sebagai orang yang melakukan pembinaan mental dan karakter yang mulia dengan cara membersihkan peserta didik dari pengaruh akhlak yang buruk, terampil dalam mengendalikan hawa nafsu, dan seterusnya. Juga dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 129. Kemudian ada lagi istilah al-ulama yang diartikan sebagai seorang peneliti yang menghasilkan berbagai temuan dalam bidang ilmu agama. Kemudian istilah yang terakhir adalah al-faqih yang diartikan sebagai orang yang memiliki pengetahuan agama yang mendalam. Istilah ini biasanya digunakan untuk orang-orang yang mendalami ilmu agama di pondok pesantren. Al-faqih sendiri dijelaskan dalam Quran surat At-Taubah ayat 122. Itulah
pengertian dari pendidik dan tenaga kependidikan dalam perspektif konvensional maupun dalam perspektif agama Islam. Masuk ke yang kedua, tentang fokus yang kedua, yaitu tentang fungsi dan kerangka dasar manajemen sumber daya pendidik dan tenaga kependidikan. Jika kita bicara tentang fungsi manajemen sumber daya manusia, dalam konteks ini adalah pendidik dan tenaga kependidikan, kita sudah belajar pada pertemuan sebelumnya bahwa manajemen itu sendiri adalah seni berfungsi mengajarkan kepada kita bagaimana melaksanakan sesuatu hal untuk mencapai tujuan yang nyata, yang mendatangkan hasil ataupun manfaat. Kemudian manajemen sumber daya manusia yang pada hakikatnya adalah aktivitas untuk mencapai keberhasilan organisasi, mencapai tujuan dan berbagai sasarannya, serta kemampuan menghadapi tantangan melalui kebijakan, praktik, sistem yang mempengaruhi perilaku, sikap, dan kinerja pegawai yang berada dalam suatu organisasi. Jika kita flashback di pertemuan sebelumnya bahwa sumber daya manusia itu juga dijelaskan dalam pandangan Islam. Di sini adalah manusia merupakan makhluk yang memiliki kemampuan istimewa dan menempati kedudukan tertinggi di antara makhluk lainnya, yakni menjadi khalifah ataupun wakil Allah di muka bumi. Ini dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30 yang sudah dibacakan di awal tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Ayat-ayat tentang manajemen sumber daya manusia ataupun tentang sumber daya manusia itu juga ditegaskan dalam Quran surat Al-An'am ayat 165. Kemudian juga dijelaskan kembali, dikuatkan kembali dalam Quran surat At-Tin ayat 4 yang dijelaskan bahwa Islam menghendaki manusia berada pada tatanan yang tinggi dan luhur. Oleh karena itu, manusia dikaruniai akal, perasaan, dan tubuh yang sempurna. Itulah tadi pandangan ataupun perspektif Islam tentang fungsi manajemen sumber daya manusia. Kemudian menurut para ahli dijelaskan juga manajemen sumber daya manusia itu disebutkan beberapa fungsi oleh Hasibuan dalam R. Supomo. Bisa kita baca ataupun kita lihat bersama-sama. Ada beberapa, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengalian, pengadaan tenaga kerja, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemutusan hubungan kerja. Hal itu juga dijelaskan oleh Priyono dan Marnis. Kemudian dijelaskan kembali oleh Amiruddin Siahaan, juga dijelaskan kembali oleh Mulyasa, dan masing-masing pendapat itu
juga diperkuat oleh beberapa ahli yang lain. Dari beberapa pendapat para ahli yang tadi disebutkan, kami atau kita semua dapat menarik kesimpulan bahwa fungsi utama manajemen sumber daya manusia, pendidik, dan tenaga kependidikan itu dapat kita kategorikan menjadi dua bagian. Yang pertama adalah fungsi manajerial yang terdiri dari perencanaan atau planning, kemudian pengorganisasian atau organizing, pengarahan atau directing, dan pengendalian atau pengawasan. Dan fungsi yang kedua yaitu sebagai fungsi operasional yang terdiri dari pengadaan tenaga kerja, kemudian ada pengembangan, ada kompensasi, dan juga ada pemutusan hubungan kerja. Sekali lagi, fungsi manajemen sumber daya manusia tenaga pendidik ataupun pendidik dan tenaga kependidikan itu kita kelompokkan menjadi dua fungsi, yaitu fungsi manajerial dan fungsi operasional. Adapun masing-masing fungsi dari fungsi manajerial dan fungsi operasional itu akan dijelaskan lebih luas lagi oleh kelompok selanjutnya yang akan membahas tentang kajian tersebut. Kemudian, setelah fungsi dari manajemen sumber daya manusia, pendidik dan tenaga kependidikan, yang selanjutnya adalah kerangka dasar. Manajemen sumber daya manusia dalam lembaga pendidikan adalah segala kegiatan yang berkaitan dengan pengakuan pada pentingnya tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada sekolah sebagai sumber daya manusia yang sangat vital, yang memberikan kontribusi ataupun sumbangsih terhadap tujuan sekolah, dan memanfaatkan fungsi dan kegiatan yang menjamin bahwa sumber daya manusia dimanfaatkan secara efektif atau demi kemaslahatan individu sekolah dan masyarakat. Posisi sumber daya manusia tidak bisa digantikan oleh faktor-faktor lain, dilihat dari nilai sumbangsih terhadap sekolah. Seorang tenaga pendidik dan kependidikan dinyatakan memiliki nilai sumbangsih kepada sekolah apabila kehadirannya diperlukan, memiliki nilai tambah terhadap produktivitas sekolah, dan kegiatan berada dalam mata rantai kebutuhan sistem sekolah. Demikian tadi penjelasan materi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 2. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.